Sumatera Utara, sebuah provinsi di Indonesia, terkenal dengan budaya yang beragam dan pemandangan yang indah. Dari kota yang ramai hingga danau yang tenang, Sumatera Utara menawarkan perpaduan kehidupan modern dan keindahan alam. Wisatawan tertarik pada keindahan alam Sumatera Utara yang menakjubkan, termasuk Danau Toba yang ikonis, danau vulkanik terbesar di dunia. Tanah subur provinsi ini mendukung pertanian, menjadikannya penghasil minyak sawit, karet, dan kopi yang signifikan. Lokasi strategis Sumatera Utara di sepanjang jalur pelayaran utama juga telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonominya. Terlepas dari kemajuannya, Sumatera Utara menghadapi tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerusakan lingkungan. Berabad-abad yang lalu, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Sumatera Utara adalah rumah bagi kerajaan-kerajaan kuno yang kuat. Kerajaan-kerajaan ini, dengan budaya dan tradisi mereka yang berbeda, meletakkan dasar bagi sejarah daerah yang kaya. Salah satu kerajaan awal yang paling menonjol adalah Kerajaan Aru, diyakini telah ada antara abad ke-4 dan ke-7 Masehi. Penemuan prasasti dan patung kuno memberikan wawasan berharga tentang kepercayaan agama, struktur sosial, dan prestasi artistik kerajaan. Kerajaan penting lainnya yang muncul di wilayah ini adalah Kerajaan Panai, yang dikenal karena kemampuan maritim dan koneksi perdagangannya. Selama berabad-abad berlalu, kerajaan baru menjadi terkenal di Sumatera Utara, masing-masing meninggalkan jejaknya pada sejarah daerah dan membentuk lanskap budayanya. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang kuat yang berbasis di Sumatera, memperluas pengaruhnya atas Sumatera Utara antara abad ke-7 dan ke-13. Kendali Sriwijaya atas rute perdagangan strategis memungkinkannya mendominasi perdagangan di kawasan itu, membawa kekayaan dan kemakmuran. Sisa-sisa candi Buddha dan artefak dari era ini berdiri sebagai bukti pengaruh budaya kerajaan yang bertahan lama di Sumatera Utara. Setelah penurunan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, yang berpusat di Jawa, memperluas pengaruhnya atas sebagian besar kepulauan Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Kedatangan kekuatan Eropa pada abad ke-16 menandai titik balik dalam sejarah Sumatera Utara, mengantarkan era kolonialisme yang akan sangat berdampak pada wilayah tersebut. Periode ini menyaksikan pengenalan rute perdagangan baru, pemerintahan asing, dan pertukaran budaya yang signifikan, yang akan membentuk masa depan Sumatera Utara selama berabad-abad yang akan datang. Portugis adalah orang Eropa pertama yang tiba, membangun kehadiran di wilayah tersebut pada awal abad ke-16, tertarik oleh perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Mereka membangun benteng dan pos perdagangan, berusaha untuk mengendalikan rute rempah-rempah yang berharga, dan membangun dominasi mereka di wilayah tersebut. Namun, perusahaan Hindia Timur Belanda C, sebuah perusahaan perdagangan yang kuat yang disewa oleh pemerintah Belanda, secara bertahap menegaskan dominasinya atas wilayah tersebut. VOC bukan hanya entitas perdagangan tetapi juga kekuatan angkatan laut yang tangguh, mampu menegakkan kehendaknya melalui kekuatan militer. Tujuan utama VOC adalah untuk mengamankan monopoli atas perdagangan rempah-rempah, dan mereka mendirikan pos perdagangan dan benteng di lokasi strategis di sepanjang pantai Sumatera. Posisi yang dibentengi ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan arus barang dan memberikan pengaruh atas penguasa lokal. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan politik Sumatera Utara. Mereka memperkenalkan praktik pertanian baru, membangun infrastruktur, dan mengenakan pajak, yang memiliki efek jangka panjang pada penduduk lokal dan cara hidup mereka. Warisan pemerintahan kolonial Belanda masih terlihat dalam arsitektur, sistem hukum, dan praktik budaya kawasan ini hingga saat ini. Bagian 5, Pahlawan dan Pahlawan Wanita, tokoh terkemuka Sumatera Utara. Sepanjang sejarahnya yang panjang dan bertingkat, Sumatera Utara telah dibentuk oleh tindakan dan warisan individu yang tak terhitung jumlahnya, yang telah meninggalkan jejak mereka di lanskap sosial, budaya, dan politik daerah tersebut. Individu-individu ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejuang, pemimpin agama, dan ikon budaya. Masing-masing memberikan kontribusi unik pada permadani warisan Sumatera Utara yang kaya. Tokoh-tokoh terkenal ini, baik pria maupun wanita,
telah menunjukkan keberanian, kepemimpinan, dan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan, menginspirasi generasi yang akan datang. Kisah mereka bukan hanya kisah masa lalu, tetapi warisan hidup yang terus memengaruhi dan menginspirasi generasi sekarang dan masa depan. Salah satu tokoh tersebut adalah Tuanku Imam Bonjol, Jos, yang hidup dari tahun 1222 hingga 1864. Kehidupan dan perbuatannya telah diabadikan dalam sejarah Indonesia. Dia adalah seorang pemimpin agama dan ahli strategi militer yang dihormati yang memainkan peran penting dalam Perang Padri, yang berlangsung dari tahun 1203 hingga 1238. Perang ini bukan hanya pertempuran untuk wilayah, tetapi perjuangan untuk jiwa dan identitas masyarakat Sumatera Barat. Ini adalah konflik yang berlarut-larut melawan kolonialisme Belanda. Perang Padri ditandai dengan konfrontasi yang intens dan seringkali brutal, mencerminkan keinginan mendalam untuk kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri di antara penduduk lokal. Karisma, kesalehan, dan kecerdasan strategis Imam Bonjol menyatukan berbagai kelompok di Sumatera Barat melawan pemerintahan Belanda, membuatnya mendapatkan tempat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kemampuannya untuk menyatukan faksi-faksi yang berbeda dan memimpin mereka dengan tujuan bersama adalah bukti kualitas kepemimpinannya yang luar biasa. Warisannya terus menginspirasi perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Saat ini, namanya identik dengan perjuangan untuk kebebasan dan semangat perlawanan abadi yang menjadi ciri khas rakyat Indonesia. Tokoh terkemuka lainnya adalah Sisingamangaraja I Blas, yang hidup dari tahun 1845 hingga 1907. Kontribusinya terhadap perjuangan melawan pemerintahan kolonial sama pentingnya dan terus dirayakan di Indonesia modern. Bagian 6. Pemberontakan dan kemerdekaan, membentuk takdir Sumatera Utara. Sejarah Sumatera Utara ditandai oleh banyak pemberontakan dan gerakan yang mencerminkan semangat perlawanan rakyat yang abadi, melawan penjajahan dan aspirasi mereka untuk kemerdekaan. Gerakan-gerakan ini bukan hanya insiden yang terisolasi, tetapi bagian dari perjuangan yang lebih besar dan berkelanjutan, yang berlangsung selama beberapa dekade, dan melibatkan berbagai segmen masyarakat dari petani hingga intelektual. Salah satu pemberontakan tersebut adalah Perang Aceh. Dari tahun 1823 hingga 1915, konflik yang berkepanjangan dan berdarah antara rakyat Aceh dan pemerintah kolonial Belanda. Perang ini dicirikan oleh intensitasnya dan tekad rakyat Aceh untuk mempertahankan tanah air mereka. Rakyat Aceh, yang dikenal karena kemerdekaannya yang kuat dan identitas Islam yang kuat, melancarkan perang gerilya yang tak henti-hentinya melawan Belanda selama lebih dari 4 dekade, menimbulkan banyak korban dan mengikat sebagian besar tentara kolonial Belanda. Perlawanan mereka menjadi simbol perjuangan anti-kolonial yang lebih luas di kawasan ini. Revolusi Nasional Indonesia, dari tahun 1945 hingga 1949, setelah Perang Dunia II, menyaksikan partisipasi luas dari rakyat Sumatera Utara dalam perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Periode ini ditandai dengan pertempuran sengit, perang gerilya strategis, dan upaya terpadu dari berbagai kelompok etnis dan sosial di Sumatera Utara. Semuanya berjuang untuk tujuan bersama, yaitu kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Bagian 7. Era Pasca Kolonial Sumatera Utara di abad ke-20. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, Sumatera Utara, seperti daerah lain di negara yang baru terbentuk, memulai perjalanan yang menantang dalam pembangunan bangsa, pembangunan ekonomi, dan transformasi sosial. Dekade-dekade awal kemerdekaan ditandai dengan ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi. Terlepas dari tantangan ini, Sumatera Utara membuat langkah signifikan di berbagai sektor. Sektor pertanian di kawasan ini, khususnya produksi minyak sawit dan karet, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagian 8. Sumatera Utara saat ini, tantangan dan peluang. Saat ini, Sumatera Utara berdiri sebagai provinsi yang dinamis dan bersemangat, dicirikan oleh warisan budaya yang kaya, populasi yang beragam, dan lokasi strategis di dalam kepulauan Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Sumatera Utara adalah kebutuhan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terus-menerus. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar penduduk terus hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan.
Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan multi-aspek, termasuk investasi dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur, serta kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bagian 9. Melihat ke depan, visi untuk masa depan. Saat Sumatera Utara melihat ke masa depan, sangat penting untuk membayangkan jalan yang memanfaatkan kekuatannya, mengatasi tantangannya, dan merangkul peluang yang ada di depan. Dengan memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, inklusivitas, dan tata kelola yang baik, Sumatera Utara dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi rakyatnya, dan berkontribusi pada kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Berinvestasi dalam pendidikan dan sumber daya manusia sangat penting untuk membuka potensi penuh Sumatera Utara. Dengan menyediakan pendidikan berkualitas dan peluang pelatihan, Sumatera Utara dapat memberdayakan penduduk mudanya untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kawasan.